Oh, bantuin ya. Bantu misalnya panggil kurir gitu untuk teman-teman yang lain, termasuk untuk teman-teman marketer disabilitas Oh, oke. begitu. Jadi buat bantuin untuk di online-nya manggil-manggil ya. Ah, Itu by ah. phone atau by WA atau? Kita karena kita kerja di rumah masing-masing, kita pakai WA. Pakai WA semuanya ya. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Komunitas Fajar Harapan atau dulu dikenal sebagai komunitas Cip Cip sering mengadakan tur keluar kota bagi anggota dan keluarganya. Uniknya, anggota komunitas ini adalah para disabilitas dari tunanetra sampai tunadaksa. Menjadi member dari komunitas yang saling membangun ini. Banyak program yang sudah dilakukan untuk membangun mental dan memberikan pelatihan bagi membernya. Sebut saja belajar Mandarin, bermain musik, dan lain sebagainya. Bedante Show mendapat kesempatan baik untuk berbincang dengan ketuanya yaitu Ibu Monica Linda yang juga merupakan seorang tunanetra. Kita saksikan obrolan dengan komunitas Fajar Harapan yang tagline-nya adalah No Baper, No Cooper, dan No Caper. Masih di Harapan Bekasi, saya masih di kediaman Cik Monica Linda sebagai koordinator untuk komunitas Fajar Harapan. Nah, kebetulan hari ini sekarang saya lagi berada di sini bertemu dengan Ci Wahyu Wigati atau yang biasa dipanggil Ci Uke. Jauh ya? Ci Uke, sehat Ci? Begitu sehat. Sehat. Ci Uke sebagai admin online shop. Wah, bukan. Jadi lebih tepatnya gini. Aku punya online shop sendiri. Oke. Dan karena aku ambil barang dari Linda, Linda itu kan agen untuk kita marketer disabilitas, kita ambil dari dia. Oke. Aku bertugas hari-hari itu bantu Linda. Oh, bantuin ya. Bantu misalnya panggil kurir gitu untuk teman-teman yang lain, termasuk untuk teman-teman marketer disabilitas. Oh, oke. Begitu. Jadi buat bantuin untuk di online-nya manggil-manggil ya. Itu by Ah, phone atau by WA atau? Kita karena kita kerja di rumah masing-masing, kita pakai WA. Pakai WA semuanya ya. Oke. Nah, sorry nih Ce. Ya, Kelihatannya kan Cici juga termasuk salah satu komunitas di sini ya, berarti Iya. disabilitas ya. Iya. Ini Cici sebenarnya kenapa Ce kondisinya? jadi begini. Hah. Aku jadi disabilitas bukannya dari lahir. Bukan dari lahir. Bukan. Sebetulnya lahir normal, tapi karena proses kelahirannya itu dibantu pakai alat semacam tang yang kemudian hari kemungkinan mempengaruhi motorik, itu jadinya memang berproses disabilitasnya. Oh, oke. Gitu. Tapi itu masih asumsi kan ya Ce ya maksudnya pada saat itu? Sebetulnya sih kalau asumsi yang jelas sih memang itu kelihatan banget itu. Kelihatan banget ya. Ah, Jadi pada saat proses dari pas lahirnya itu sampai umur berapa Cici baru merasa ada perubahan dalam diri Cici? Sampai umur 3 tahun itu normal. 3 Kayak tahun anak-anak normal? lain itu normal. Oh, bicara udah ini ya, terus sudah jalan lari-lari biasa aja. Nah, terus pas 3 tahun itu kena polio. Pas 3 tahun kena polio. Agak lemah. Itu yang kena paling parah itu badan sebelah kiri. Badan sebelah kiri kena polio langsung lemah, rasanya kayak, tapi belum langsung tiba-tiba nggak bisa apa-apa kan ya? Masih. Enggak, jadi masih bisa lari-lari. Cuma tangannya udah nekuk gitu. Kakinya ya lemah sebelah kiri. Bibirnya juga miring gitu. Mulai umur 3 tahun itu ya? Puji Tuhan, Tuhan masih baik ya. Ya. Satu anggota tubuh disisain masih normal sampai sekarang, yaitu kaki saya, kaki kanan. Kaki kanan masih ini ya. Nah itu waktu itu tapi walaupun sudah kena polio, tapi aktivitas masih bisa kayak anak-anak lain, lari-lari, main, itu naik-naik, manjat-manjat masih bisa. Sekolah juga masih bisa, sekolah umum. Nah terus pas kelas 4 mulai kaki kirinya lemah. Oh, kelas 4 kaki kirinya udah mulai lemah. Kelas 4 berarti udah umur sekitar 6, 10 tahun, oh ya 10 tahun ya. Kelas 4 SD ya. 10 tahun, oh kaki kirinya yang lemah.
Jadi mulai dari lutut ke bawah itu udah nggak bisa tegak lagi. Oke. Gitu. Heeh. Mau tidak mau harus pakai alat bantu namanya brace. Brace. Brace itu Brace yang tahanan itu besi itu ya? betul. Heeh. Sepangkal paha. Gitu. Sepangkal paha. Karena kalau saya pakai tongkat kanan kiri kan tangannya sudah Tangan nggak kirinya kan normal. nggak bisa ya, nggak bisa ngopang ya. Dua-dua tangan nggak bisa. Gitu. Jadi pakai brace gitu. Jadi sejak umur 10 tahun itu sampai sekitar 2 tahun lalu saya pakai brace. Oh, sampai sekitar 2 tahun lalu. Oh, baru-baru dilepas ya brace-nya. Baru. Sebelum pandemi kemarin ya. Betul. Gitu. Nah, terus habis itu tapi saya termasuk gampang beradaptasi ya. Ya. Walaupun sudah kayak gitu masih tetap aja lincah. Jalan ke sana kemari, lari-lari gitu. Ke sekolah juga. Kebetulan sekolahnya sekolah umum ya. Sekolah umum. Nggak pernah sekolah luar biasa. Itu juga belajar naik angkutan umum juga dari SMP dengan keadaan yang sudah disabilitas. Pada saat kayak gitu, teman-teman Cece bingung nggak ya? Maksudnya kan kemarin lu bisa lari-lari, kok sekarang agak beda larinya gitu ya? Enggak juga, barangkali karena masih kecil ya. Masih kecil ya? Enggak gitu ya anak-anak. Cuma memang kalau yang tadinya main tak umpet bisa cepat, jadi nggak bisa. Jadi ya, nyarinya lama banget gitu. Paling cuma gitu. Namanya anak kecil kayak gitu. Paling cuma kayak gitu-gitu aja sih. Gitu. Tapi kalau dari muka juga sudah mulai miring tuh kapan sih? Dari mulai kecil juga. Mulai kecil udah miring ya? Udah ada ini ya? Gitu. Jadi suka namanya anak kecil gini, ketawanya miring-miring gitu ya. Ya namanya masih polos ya mereka ya. Iya. Coba pada saat muka begitu, apakah mata Cici masih bisa lihat? Sekarang kan katanya tadi ngobrol ya kita ya, bahwa katanya mata yang sebelah kiri udah sama sekali 100% nggak bisa lihat ya. Nah, waktu kecil itu barangkali memang akibat dari motoriknya makin lemah itu, sebetulnya masih bisa kali sedikit-sedikit ya. Lama-lama jadi kayak lazy eye, mata malas. Oke. Lama-lama dia benar-benar nggak lihat nanti di kemudian hari. Sama-sama nggak lihat. Oke. Gitu. Tapi nggak ada masalah waktu itu, masih pakai mata kanan masih bagus, nggak ada masalah. Begitu. Nah kalau yang kanan sekarang gimana kondisinya? Mata kanan sekarang tinggal 70%. Itu karena tahun 2012 saya didiagnosis ada tumor di otak yang kebetulan menekan saraf mata. Tumor di otak? Iya. 2012? Iya. Itu kebetulan memang bukan tumor di ganas. Tapi memang kalau itu semakin besar, ya ujung-ujungnya buta. Begitu. Dia nekan syaraf ya? Iya, menekan syaraf mata. Nah sekarang udah diangkat? Saya pilih untuk tidak mengangkat tumornya. Oke. Karena itu tumor sebetulnya nempel di kelenjar hipofisis. Oke. Kelenjar hipofisis itu menghasilkan hormon di tubuh kita. Jadi kalau itu diangkat, metabolisme tubuh kita tuh jadi acak-acakan. Jadi nggak bisa pecicilan kayak kemarin-kemarin ya? Bukan cuma nggak bisa pecicilan, jadi ribet. Oh iya. Gitu, efeknya itu parah. Jadi kalau manusia biasa metabolisme berkurang kan seiring waktu ya. Nah sekarang kebayang nggak kalau tiba-tiba itu diambil? Ya. Itu secara tiba-tiba metabolisme acak-acakan, efeknya itu jadi macam-macam yang kalau harus saya jalani hari-hari dengan keadaan seperti ini susah. Nah, contoh jadi suka pipis terus. Atau keluar air susu walaupun tidak pernah mengandung atau melahirkan. Oh ya? Bisa ya, badannya mungkin udah ini ya, udah apa, sensor-sensornya tiba-tiba udah nggak teratur gitu ya? Karena si kelenjar itu tiba-tiba dicabut. Oke. Gitu. Jadi memilih untuk tidak lah ya? gitu. Jadi ya saya udah tahu
Nah, ujung-ujungnya saya akan buta, tapi setidaknya menuju ke kebutaan, saya masih sempat beradaptasi. Masih bisa. Dan juga Cece masih punya hati buat berbagi kepada yang lain malah ya. Harus, Ce. Nah, Harus. itu aku pengen nanya, Ce. Ah, Sedikit statement dulu ya dari aku ya. Iya. Karena melihat keadaan Cece seperti ini, aku sangat-sangat berempati. Dan pertama yang pasti aku lakukan adalah acungin jempol dulu, Ce. Kalau Cece bilang tadi gimana, bahwa masih bersyukur kaki kanan Cece masih ada saat itu ya. Sekarang, kalau saya masih bersyukur banget, Cece punya 3 hal, Ce. Yang satu, pikiran Cece masih bagus. ya. Kedua, Cece punya hati. Oh, Lalu yang ketiga, Cece punya semangat. Nah, 3 hal ini banyak orang yang nggak punya, Ce. Nah, bagaimana Cece boleh bilang ke teman-teman kita, ya, mungkin satu, nggak usah ngomong yang untuk disabilitas deh, Ce. Buat orang-orang yang masih berpikir tuh punya segalanya, tapi saya minta Cece untuk memotivasi mereka, ya, memotivasi mereka bagaimana hidup walaupun punya keterbatasan, tapi bagaimana untuk berkembang. Kamera. Yang jadi prinsip hidup saya untuk menjalani hidup dengan kekurangan yang saya miliki, satu aja, bersyukur dan memanfaatkan apa yang masih saya punya. Itu aja. Kalau kita nggak bersyukur, pikirannya kurang terus. Terus kalau kita masih punya sesuatu, kita nggak manfaatin kan sia-sia ya. Di saat kita makin lemah, nyesel kita. Kenapa dulu waktu masih bisa? Kok aku nggak begini, kok aku nggak begitu? Itu aja. Jadi jangan menyia-nyiakan hidup yang saat ini ya, Ce. Iya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jangan menyesal, karena biar bagaimanapun tubuh pasti mengalami ketuaan, lalu nggak Iya, bisa ngapa-ngapain. iya. Suatu saat juga kita pasti nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, Ah, gitu ya. siapapun orangnya pasti ngalamin itu. Siapapun orangnya juga. Iya, Waduh, keren, Ce. Terima kasih banyak, Ce. sama-sama. Makasih, nanti Cece bisa lanjut lagi ya. Kegiatannya masih ada ya. Iya, Oke. iya.